Di tengah kerumunan kilauan neon dan gemerlap kota besar, tersembunyi sebuah cerita yang gelap dan menakutkan. Kota ini, dengan gedung-gedung menjulang tinggi dan jalan-jalan yang padat, menjadi latar belakang bagi perjalanan mencekam seorang karyawan yang penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Namanya adalah Alex, seorang pemuda muda yang baru saja pindah ke kota ini untuk bekerja di sebuah perusahaan besar. Ia merasa beruntung karena berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia impikan sejak lama. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Alex terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan melelahkan. Ia harus bekerja lembur hampir setiap hari untuk memenuhi target yang diberikan oleh atasan. Waktu bersantainya semakin sempit, dan perlahan-lahan, kebahagiaannya mulai memudar. Ia merasa seperti hanyut dalam lautan kehidupan kota besar ini, tanpa arah yang jelas. Suatu malam, setelah lembur lagi, Alex memutuskan untuk pulang lebih larut dari biasanya. Kota yang sibuk tadi malam tiba-tiba terasa hening dan gelap. Lampu neon yang menyala terang di siang hari, kini hanya meninggalkan bayangan samar di jalanan yang sepi. Alex merasa seperti berjalan sendirian di dunia yang mati. Saat berjalan melalui gang-gang sempit, ia merasa ada yang mengawasinya. Setiap langkahnya diiringi oleh bisikan angin dingin yang mengejutkan. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan terus melangkah pulang. Sesampainya di apartemennya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada bau yang aneh dan atmosfer yang menekan di udara. Ia menyalakan lampu, tetapi cahayanya hanya mengungkapkan suasana yang semakin suram. Ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Pada awalnya, ia mengira semua ini hanya imajinasi yang dibangun oleh kelelahan. Namun, ketakutan dalam dirinya semakin tumbuh ketika ia mendengar suara-suara pelan di tengah keheningan malam. Suara langkah kaki yang berjalan mendekat, suara bisikan yang tidak jelas, dan desiran angin yang seolah membawa pesan-pesan tak terduga. Malam berikutnya, pengalaman aneh itu berlanjut. Alex terbangun dari tidurnya karena merasa diperhatikan. Pandangannya melayang ke arah jendela, dan apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya merinding. Di luar, ada siluet gelap yang berdiri di bawah cahaya jalan. Seseorang atau sesuatu yang mengintipnya. Ketakutan Alex semakin dalam. Ia merasa seperti dalam perangkap yang tak terlihat, terjebak dalam alur kisah yang tidak ia mengerti. Ia mencoba mencari solusi, mulai dari memeriksa keamanan apartemennya hingga mencari tahu sejarah gedung tempat ia tinggal. Namun, semakin banyak informasi yang ia temukan, semakin buram keadaan ini. Ia menemukan cerita tentang seorang karyawan lain yang dulu tinggal di apartemen ini. Karyawan itu juga mengalami pengalaman aneh dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Alex semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan apartemen ini, bahkan mungkin dengan seluruh gedung itu sendiri. Alex memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah gedung itu. Ia menjelajahi perpustakaan kota, mencari artikel lama, dan berbicara dengan penduduk setempat. Akhirnya, ia menemukan laporan polisi dari beberapa tahun lalu. Laporan itu mengungkapkan bahwa gedung ini dulu merupakan tempat dari ritual gelap yang melibatkan karyawan yang kecewa dan frustasi. Kisah itu semakin menguatkan keyakinan Alex bahwa ada koneksi antara pengalaman aneh yang ia alami dan masa lalu kelam gedung itu. Ia merasa bahwa roh-roh terpenjara mungkin mencoba berkomunikasi dengan dunia nyata melalui dirinya. Tidak peduli seberapa irasional dan menakutkan itu terdengar, inilah yang mulai ia yakini. Namun, Alex tidak ingin terus menjadi korban ketakutannya. Ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang menghantuinya. Ia meminta bantuan seorang paranormal untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bersama paranormal itu, mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang ada di gedung tersebut. Sesi komunikasi dengan dunia roh itu membawa pengalaman yang tak terlupakan bagi Alex. Suara-suara samar mulai terdengar lebih jelas, dan pesan-pesan kesedihan dan keputusasaan mulai tersampaikan. Alex merasa seperti merasuki perasaan dan pengalaman karyawan-karyawan yang dulu tinggal di gedung itu. Ia merasakan rasa frustasi mereka karena beban kerja yang berat, ketidakpuasan terhadap kehidupan, dan perasaan terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Namun, ada satu kisah yang paling menguncangkan hatinya. Seorang karyawan wanita yang merasa terpinggirkan dan diabaikan oleh semua orang, hingga akhirnya ia mengakhiri hidupnya di dalam gedung itu. Alex merasa getaran emosi dari masa lalu itu menghampirinya. Ia terus mencoba memberikan penghormatan dan pengertian kepada para roh itu, berusaha mengakhiri siklus penderitaan mereka yang terperangkap. Namun, semakin ia terlibat, semakin besar pula bahaya yang ia hadapi. Pertempuran akhir seakan-akan membawa Alex pada ujung keberanian dan keputusasaan. Ia harus berhadapan dengan energi negatif yang kuat dan kehadiran yang semakin memburuk. Namun, dalam usahanya untuk mengakhiri penderitaan para roh dan membersihkan gedung dari ketidakbahagiaan yang menghantuinya, Alex menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia ketahui. Dalam perjalanan ini, Alex tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kedamaian kepada para roh yang terjebak di antara dua dunia.